Ada satu kejadian ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah. Ini kan sebuah kisah. Ada yang sebutkan kisah ini benar, ada yang bilang tidak benar, tapi intinya kisah, tidak ada mempengaruhi masalah ibadah. Rasul pulang ke rumahnya, musim panas, keringat, capek, mau beristirahat, datang istrinya Siti Aisyah membawain minum. Nampaknya Siti Aisyah karena sibuk urusan-urusan dalam rumah, bersih rumah, mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad, saking capeknya, karena dia tidak ada pembantu di rumah, saking capeknya daripada kasih gula di air sirupnya, dia kasih malah garam. Kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia lanjut urusan rumah. Ketika Rasulullah SAW minum, rasanya apa? Asin. Rasulullah SAW panggil, ya Humaira. Rasulullah SAW suka panggil, tidak pakai nama, tapi panggil nama Humaira. Yang putih ada merah-merahan. Dan selalu saya dorong jamaah suami istri harus masing-masing memiliki gelar panggilan, nama panggilan. Apa itu? Hei manis, hei cakap, gagah, sayang. Jangan panggil abi, abah, ayah. Panggilan kata-kata yang ada tanda sayang. Kalau misal dia hitam manis, coklat. Pokoknya kata-kata terserah, milih kata-kata yang menenangkan hati, yang menarik. Dan ini subhanallah membuat mesra dalam rumah tangga. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya Humaira. Kalau saya punya nama khusus dipanggil oleh istri, jadi istri panggil pakai nama itu. Bukan Syekh Ali, bukan Ali, tapi ada nama. Saya tidak mau kasih, itu rahasia. Sebaliknya saya juga punya nama untuk istri, dan dia suka kalau saya dipanggil dengan pakai nama itu. Lewat telepon, lewat WA, atau saya pulang ke rumah, itu selalu saya panggil seperti ini. Khusus. Dan ingin tahu ya datang ke rumah aja, kenalan sama istri biar tahu rahasianya apa. Karena saya mengambil belajar dari Rasulullah SAW. Bukan berarti mohon maaf saya sempurna dalam rumah tangga. Jangan ada yang merasa, berarti Syekh luar biasa. Enggak, saya juga orang biasa. Punya kekurangan, punya kesalahan. Kadang-kadang istri saya tersinggung terhadap perilaku saya. Tapi alhamdulillah kita selalu sepakat ada tukar fikiran, ada berbicaraan. Kita tidak istilahnya menambil hati. Aku lihat dia, aku marah, terus simpan di hati. Dia lihat saya, dia marah, simpan di hati. Itu tidak akan selesai masalah. Ada sesuatu dibahas, tapi cara dibahasnya agak enak. Sopan, saling menjaga, saling menghormati, seperti ini, seperti ini. Kalau menurut saya itu namanya istilah muhasabah. Setiap minggu sekali kita muhasabah. Saya tanya sama istri saya, apa yang saya lakukan selama 1 minggu membuat kamu tersinggung? Dia kasih tahu. Kalau tidak dia kasih tahu, dari mana saya bisa tahu? Karena yang sakit hati siapa? Istri. Hati yang dia punya, bukan saya punya. Saya tidak tahu isinya. Makanya harus saya tanya, apa yang membuat kamu tersinggung? Apa yang membuat kamu tidak enak hati? Oh, kalau begini, kalau foto sama ibu-ibu jangan terlalu dekat. Siap. Udah, saya akhirnya turuti apa yang dia mau. Kalau bisa, jangan foto sama sekali. Saya bilang jangan, nanti ibu-ibu juga tersinggung. Saya jelaskan. Saya tidak bilang tidak mau
dan membalas dengan kasar. Enggak, saya bahas begini. Kalau di Indonesia, kalau tidak menolak, kalau ketika diajak foto, nanti kita dianggap sombong. Tidak ada kasih sayang, tidak ada perhatian. Saya jelaskan, itu kebiasaan di Indonesia. Kalau di Arab memang beda. Ya, akhirnya saya jelaskan, oh gitu, ya udahlah, boleh. Tapi coba kalau saya bilang, pas begitu, kalau bisa jangan foto sama ibu-ibu, nggak mau, harus saya foto. Berantem, tidak akan selesai masalah. Dan tidak bakal dia setuju. Tapi dia ada bicara baik-baik, halus, akhirnya alhamdulillah dapat disetujui. Tapi jangan terlalu dekat. Aku heran kadang-kadang ada ibu-ibu begini. Astagfirullahaladzim, saya kaget. Saya bilang, ibu, saya masih utuh. Saya jujur saja bicara seperti ini, padahal saya belum wudu. Tapi kenapa saya terpaksa? Jangan, supaya dia menjauh daripada bubu, jauh. Nanti dia juga tersinggung. Masalah lagi. Selalu berusaha memilih kata yang bisa difahami, tapi tidak menyakiti hati. Maaf, saya lagi wudu. Ya. Dah, langsung dia awas sendiri. Daripada kita berantem. Ibu jangan dekat. Ibu jangan dong. Kok sih kasar ya? Karena saya belajar, selama saya berada di Indonesia, orang Indonesia tidak suka kasar. Mungkin kita orang Arab, budaya Arab agak kasar ya. Termasuk bicara. Makanya kalau saya ada punya teman mau cari istri orang Indonesia, kadang-kadang calon istri tanya, gimana dia, kasar nggak? Dia sudah ada gambaran orang Arab kasar. Padahal tidak semua sama. Ya contoh seperti saya kan. Jadi ketika saya mau jodohkan, malah ada yang menolak. Oh jangan sama orang Arab, takut. Saya ternyata belajar, kalau di Arab memang nada suara pun kita agak tinggi. Pernah ada teman saya orang Indonesia datang, saya sedang ngobrol sama adik saya. Dia menunggu di luar. Ketika dia mendengar, dia datang. Ada apa Pak? Saya bilang, tidak ada, kita lagi ngobrol. Cuma lagi suara agak tinggi. Dia fikir kita lagi berantem, padahal tidak. Makanya saya mengambil kesimpulan ketika saya pernah diwawancarai. Apa yang Syekh dapat di Indonesia? Sesuatu yang bisa berkesan dan selalu dijaga. Saya bilang, saya belajar orang Indonesia suka yang lembut dan sopan, tidak suka yang kasar. Makanya kalau kita di Arab dulu, saya suka mengucapkan Assalamualaikum. Jadi orang Waalaikumsalam. Begitu saya datang ke Indonesia, saya berubah lagi. Assalamualaikum. Itu orang Indonesia. Begitu, makanya saya ikut salam sama orang Indonesia. Ketika ketemu orang Indonesia, kalau ketemu orang Arab, salam. Ini kan saudara saya. Assalamualaikum. Dia sudah faham. Itu bukan marah. Tapi kalau sama orang Indonesia bisa salah faham. Salam aja kok begitu sih. Makanya saya rubah. Assalamualaikum. Apalagi pakai senyum. Walaupun kita lagi stres, ya tidak apa-apa senyum. Karena orang suka melihat kita senyum. Makanya Rasulullah SAW ketika minum dan minumannya asin, apa yang tidak Rasulullah SAW? Tidak menumpahkan gelasnya, tidak melembatkan dan tidak marah-marah. Apa nih, kita datang capek-capek, kok malah dikasih air minum yang asin. Aduh, sambil minum aja tidak bisa bikin, udah mau nikah lagi. Tidak, Rasulullah SAW duduk manis. Ya Humaira, Siti Aisyah duduk labbaik. Dan itu salah satu kata yang saya suka di Indonesia. Suka labbaik. Kalau anak-anak labbaik, labbaik. Itu sebenarnya kata-kata dari dulu ada di Arab. Diambil dari kata labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Menunjukkan saya akan segera jawab. Saya akan segera sami'na watana. Dari pada dipanggil, ya, labbaik, labbaik. Artinya, tapi jangan labbaik dah datang. Lama suaminya panggil, sayang, labbaik.
Dan panggilan lembek belum datang juga. Kalau sudah lembek, tinggalkan semuanya, segera datang. Siti Aisyah langsung, ya Humaira, lembek, datang. Apa kata Rasulullah? Ayo, berkenan nggak temani saya minum? Temani saya minum. Dan Siti Aisyah senang diajak sama suaminya ikut minum bareng. Abang Siti Aisyah suka di mana bekas bibirnya Rasulullah. Ya? Oh ini, dia minum, habis minum. Rasul tidak bicara apa-apa, diam. Akhirnya dia sendiri minta maaf. Kira-kira kalau seperti ini terulang lagi enggak? Kayaknya tidak. Karena sudah langsung mendapatkan teguran tapi dengan cara yang halus. Coba kira-kira kalau pas kita pulang minta, ayo bawain kopi. Pas kita dikasih kopi, malah isinya garam. Apaan ini kok? Masa sudah kita nikah 10 tahun kopi tidak bisa bikin sih? Marah-marah. Kira-kira nanti kalau mau bikin kopi lagi, kasih garam enggak? Barangkali kasih racun sekalian biar habis. Kok masa gara-gara kopi marah-marah sih?